Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku pengen nikah, tapi belum ada jodohnya. Bukan, ada seorang cowok yang ngajakin aku nikah. Kalian tahu kan posisiku sekarang itu umurku 14 tahun. Boleh gak sih nikah? Tapi aku pengen nikah, kan kesel. Stop nikah dini, karena di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur bahwasanya batas minimal menikah adalah 19 tahun. Nah, di sisi lain kalau kita menikah dini itu akan ada beberapa hal yang kita alami. Di antaranya belum adanya kematangan di diri kita, selain itu kita belum sepenuhnya dewasa. Sehingga nanti kalau di rumah tangga akan mengalami bentrok, bertengkar, KDRT, bahkan akan mengalami perceraian. Nah, jika Anda berpikiran akan menikah dini, hempaskanlah pikiran tersebut dari pikiran Anda. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video ini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian yang mau menikah muda. Menikah pasti itu adalah keinginan banyak orang, baik menikah muda ataupun tidak. Pernikahan harus disiapkan secara matang, karena pernikahan itu bukan hanya karena cinta. Lalu kamu bisa menikah dengan orang yang kamu cinta seumur hidup kamu. Berikut ini ada 3 hal yang harus kalian persiapkan dalam diri kalian sebelum menikah muda. Yang pertama, mental. Kalian harus mempunyai mental, punya kedewasaan dan masih mempunyai sifat hambak dan cuek, karena menikah itu butuh yang namanya kedewasaan. Oke. Dan yang kedua, finansial. Untuk kalian yang masih punya hal-hal sensitif seperti keuangan atau finansial, harus mulai dibicarakan dari dini. Kalau bisa, bahkan kalian mulai mengelola keuangan berdua. Dan lebih baiknya lagi, kalau kalian memiliki masing-masing investasi dan juga tabungan, sehingga sebelum menikah dua-duanya juga sudah mapan secara finansial. Oke, yang terakhir atau yang ketiga, yang ketiga, komitmen. Dari pasangan tersebut harus memiliki komitmen yang kuat, sehingga pernikahan kalian boleh berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa percaya satu sama lain. Baik, di sini pesan saya untuk kalian yang menikah muda. Kalau sudah punya 3 hal yang tadi dalam diri kalian, saya doakan semoga pernikahan kalian awet langgeng sampai maut yang memisahkan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Indonesia adalah negara dengan tingkat perkawinan muda yang cukup tinggi, yaitu menempati peringkat 37 dan peringkat 2 di ASEAN setelah Kamboja. Padahal pernikahan yang ideal bagi seorang wanita adalah 20 sampai dengan 35 tahun dan bagi pria adalah 25 sampai dengan 40 tahun. Tapi masih banyak sekali para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur. Menurut BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Nasional telah mengusulkan untuk menghindari pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena belum siapnya atau belum matangnya medis maupun psikologisnya, dan terdapat 50% dari kasus pernikahan dini berujung dengan perceraian. Hal ini terjadi karena belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Nah, selain itu terdapat banyak resiko-resiko dan masalah yang dihadapi dalam pernikahan dini, itu baik pada ibu maupun pada janinnya nanti.
Oleh sebab itu, mari kita para pemuda, khususnya para remaja, kita hindari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, agar kita dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih maju, dan kita bisa membangun keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya teman-teman. Halo, ya sayang. Lagi kerja tugas. Iya, 20 menitan lagi kayaknya selesai. Ya, tunggu ya sayang. Iya, miss you tuh sayang. Assalamualaikum. Nah, banyak yang tidak sadar kan bahwa berpacaran merupakan salah satu pemicu dalam terjadinya seks bebas. Apa itu pacaran? Pacaran bukanlah lagi menjadi hal yang tabu bagi remaja masa kini. Remaja berpacaran dengan alasan untuk saling mengenal satu sama lain, berharap mendapatkan kecocokan sebelum menuju jenjang pernikahan. Akibat seks bebas, Hai guys, saya akan memberikan beberapa tips untuk kita supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, katakan tidak dengan tegas. Kenapa? Pasti ada teman-teman kita yang akan dengan semangat menawarkan kita supaya kita menggunakan narkoba. Nah, waktu kita berani bilang tidak, saya percaya itu akan menjauhkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, memiliki pergaulan yang baik. Teman-teman sekalian tahu bahwa sangat penting untuk kita punya pergaulan yang baik. Mengapa? Karena kita mendengar ada satu istilah pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Yang ketiga, dekatkan diri kita dengan Tuhan dan keluarga. Kenapa waktu kita dekat dengan Tuhan, kita pasti punya proteksi yang datang dari Tuhan. Tuhan akan menjaga kita dari pergaulan yang tidak baik dan bahaya narkoba. Selain itu juga, keluarga adalah benteng yang paling kuat. Saat kita dekat dengan Tuhan dan keluarga, saya percaya kita pasti jauh dari penyalahgunaan narkoba. Dan waktu kita tidak menggunakan narkoba, hidup kita pasti lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Video ini untuk pemenuhan tugas ilmu sosial dasar. Halo, Shalom. Di video kali ini saya akan membahas mengenai narkoba, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, awal saya dengar kata narkoba, menurut saya narkoba tuh keren. Kenapa saya bilang dia tuh keren? Karena sesukses apapun kok, sepintar apapun kok, sekaya apapun kok, tetap kok akan jatuh kalau kok sentuh barang itu. Apalagi nih ya, untuk para kaum muda nih, yang paling susah diajak buat baik, tetapi paling mudah buat diajak jahat. Ya, kalau kamu orang puang banyak, tidak apa-apa, coba sudah. Kalau kamu mau hidup bahagia, atau kan imajinasi jadi kuat, jadi tidak apa-apa, coba saja. Tapi buat teman-teman muda, lebih kamu jauhi barang itu. Karena kalau kamu jauhi barang itu, kamu keren kawan, keren. Masa depan tuh masih cerah, masih panjang ke depan sana. Jangan karena barang sepanggal dusta itu yang bisa bikin kamu melayang itu, jadi kamu mau bahagia di awal tapi susah di akhir, lebih terusah sudah. Jadi itu pesannya saya untuk teman-teman semua, jauhi narkoba. Kalau kau jauhi narkoba, kau andalan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman udah pernah lihat kan cuplikan-cuplikan berita yang tadi? Sangat miris bukan? Banyak sekali para pemuda Indonesia yang terperangkap dalam kasus narkoba. Pesan saya untuk para pemuda Indonesia adalah jangan pernah kalian sekali-sekali mencoba masuk dalam dunia narkoba. Karena sekalinya kalian masuk dalam dunia narkoba, kalian akan sulit untuk keluar dalam dunia itu. Mari kita sama-sama memerangi narkoba, sama-sama memajukan bangsa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini aku ingin memberikan sebuah pesan untuk kalian yang memiliki penghasilan lebih besar dan juga ingin membuka lowongan pekerjaan tetapi bingung dalam bidang apa. Di sini aku punya 4 tips untuk kalian yang ingin membuka lowongan pekerjaan. Yang pertama, bisnis di bidang properti. Bisnis di bidang ini sangat potensial karena nilainya setiap tahun akan naik, baik itu kalian membeli rumah, tanah, dan lainnya. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa membuka lowongan pekerjaan di bidang properti ini? Yaitu pertama, kamu membeli sebuah tanah, kemudian membangun sebuah kos-kosan, dan setelah itu, kamu menyewa seseorang untuk menjadi penjaga kos-kos tersebut. Dan tips kedua yaitu bisnis online. Bisnis online saat ini sedang merajalela. Karena prospeknya yang menguntungkan, kamu bisa berjualan apa saja secara online, mulai dari pakaian, makanan, hingga perlengkapan rumah tangga. Nah, bagaimana bisnis ini bisa membuka lowongan pekerjaan? Yaitu yang pertama, ketika bisnis online kamu mulai laku, kamu bisa mempekerjakan seseorang untuk memotret produk kamu, dan juga seseorang untuk membungkus barang kamu yang akan dikirim. Dan tips ketiga yaitu bisnis di bidang pertanian. Saat ini orang-orang sedang gemar bercocok tanam, baik itu tanaman indoor maupun outdoor. Nah, peluang kamu di sini untuk melakukan pembibitan dan menjualnya. Dan bagaimana cara bisnis ini bisa membuka lowongan pekerjaan? Yaitu dengan cara kamu bisa menyewa seseorang untuk mengurus tanaman kamu serta merawatnya. Dan yang terakhir yaitu tips keempat, ialah bisnis di bidang kuliner. Bisnis kuliner ini memang sangat menguntungkan, baik itu kamu menjual bakso, nasi goreng, dan lain sebagainya. Asalkan rasanya yang nyaman di lidah dan harga yang bersahabat, maka usaha kuliner kamu pasti akan selalu menguntungkan. Terlebih lagi jika kamu membuat menu yang sangat unik. Dan selalu ada varian baru setiap bulannya. Nah, bagaimana bisnis ini bisa membuka lowongan pekerjaan? Yaitu dengan cara kamu bisa mempekerjakan seseorang yang pandai memasak atau seseorang yang bisa menyajikan makanan. Dan berikut ini adalah sebuah kata motivasi dari beberapa pengusaha sukses yang pernah gagal, tetapi mereka bisa bangkit lagi. Hai guys, kalian termasuk nggak pemuda yang berpergaulan bebas? Jika kalian bilang tidak, apakah kalian seorang perokok? Atau bahkan kalian pernah melakukan tawuran? Atau bahkan kalian pernah, mohon maaf ya, kalian pernah melakukan atau menonton konten porno? Mohon maaf sekali sebelumnya, jika kalian salah satu remaja yang pernah melakukan kenakalan remaja seperti yang saya sebutkan, masa depan kalian akan suram. Mohon maaf nih guys, kalian adalah salah satu generasi pemuda bangsa yang tidak ada gunanya. Nah, mulai sekarang, stop melakukan tindakan pergaulan bebas. Contoh saya ini, saya senakal-nakalnya sama mama, tidak pernah melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan semoga saya berkomitmen tidak akan melakukan seperti itu. Jika kalian berkomitmen untuk berubah, lakukanlah hal-hal yang positif, seperti ikut berorganisasi, dan yang paling penting nih guys, jangan lupa dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, sampai jumpa. Hai guys, di masa globalisasi yang penuh dengan problematika ini, apakah kita pemuda, terutama remaja, sudah pantas untuk memikul masa depan bangsa? Dan apa problem serta solusi yang harus kita hadapi dan kita lakukan? Untuk itu, kamu harus tahu. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencari dan membentuk jati dirinya. Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku negatif terhadap remaja. Yang pertama, memiliki kontrol diri yang lemah. Yang kedua, faktor permasalahan dalam keluarga. Yang ketiga, faktor yang tidak kalah pentingnya itu faktor lingkungan. Lalu apa solusi yang diterapkan dalam kasus ini? Keluarga yang terpenting. Keluarga yang harmonis merupakan kunci utama dalam proses perkembangan karakter anak dan remaja. Selanjutnya yaitu dengan memberikan
sebuah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan saja dilakukan dalam keluarga, tetapi juga di sekolah dan di lingkungan rumah. Pendidikan karakter yang dilakukan sejak dini itu akan mencegah anak dalam perilaku menyimpang. Masih banyak problematika remaja yang terjadi di negara ini, dan masih banyak juga solusi yang dapat kita lakukan. Sekian dari video saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para remaja yang suka foya-foya ngabisin duit orang tua yang tidak bisa bekerja karena usia yang masih sangat muda. Tidak semua begitu sih. Kehidupan apa yang kalian jalani sekarang? Seperti ini. Stop. Pergaulan bebas menyimpang dari norma agama dan norma kesusilaan dan menghambat masa depan. Yang rugi bukan hanya diri kalian tapi kedua orang tua kalian. Saya ambil contoh perempuan yang mengalami pergaulan bebas. Yang ngidam-ngidam perempuan, yang pusing mual muntah ya perempuan, yang sakit perut perempuan, yang melahirkan mengorbankan nyawa perempuan. Setelah melahirkan kalian ditinggal, kalian mau? Tentu tidak. Maka dari itu katakan tidak untuk pergaulan bebas, oke? Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sudahkah Anda mengonsumsi makanan bergizi hari ini? Nah, bagus. Saat menghadapi pandemi ini, kita perlu menjaga kesehatan dan juga mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Sudahkah Anda melakukan pola gizi seimbang? Yakin? Sudah? No. Nah, di sini terdapat sedikit kekeliruan. Beda loh antara pola gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Kita sering mengartikan bahwa 4 sehat 5 sempurna merupakan pola gizi yang seimbang. Namun, ternyata dalam 4 sehat 5 sempurna tidak disebutkan berapa banyak yang harus kita konsumsi. Berikut merupakan gambar perbedaan antara pola gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Sudah tahu kan perbedaannya? Nah, mulai sekarang, pace, mace, namuk, namek, teman-teman semua, mari kita terapkan pola gizi seimbang karena kesehatan adalah nomor 1. Sekian video dari saya, sampai jumpa.